Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, juga termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di minggu Infokafit. Infokafit artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Didasarkan pada Mazmur 91 ayat 15a, untuk minggu tanggal 21 Februari 2021 terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17, dan bacaan dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Diikat oleh topik atau tema janji dan kuasa Allah. Dalam bahasa Batak dituliskan padan dohot huaso ni debata. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 17 keseluruhan. Dan khotbah kita ayat 8 sampai dengan ayat 17 adalah perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, khotbah ini menyangkut air bah dan keselamatan Nuh beserta keluarganya, dan kemudian dilanjutkan dengan perjanjian Allah dengan Nuh.
Setelah air bah itu surut dan Nuh serta seisi bahtera keluar dari bahtera ke darat, maka kegiatan yang paling awal, yang pertama dilakukan oleh Nuh dan keluarganya adalah ibadah khusus, yakni mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Pada pasal 8 ayat 20 sebelum khotbah ini dituliskan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dan pada ayat 21 juga disebutkan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, kita lihat di sini, Nuh dan keluarganya, yakni istrinya dan 3 orang anak-anaknya, serta menantunya, jumlah seluruhnya mereka ada 8 orang yang baru diselamatkan oleh Tuhan dari pemusnahan, dan mereka langsung melakukan hal yang pertama sekali, yakni apa? Ibadah syukur atas campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Dan Tuhan ternyata sangat menghendaki doa dan ibadah mereka itu, Bapak Ibu. Sekarang dalam perikop ini, pasal 9 ayat 8-17 ini, Tuhan melakukan perjanjian khusus. Dalam bahasa Batak disebutkan padan antara Allah dengan Nuh dan anak-anaknya. Apa isi perjanjian atau padan itu? Ada 2, yakni Tuhan senantiasa menghendaki semua isi ciptaan itu baik adanya, sempurna adanya. Dan yang kedua, selanjutnya Tuhan berjanji tidak akan lagi mendatangkan air bah untuk memusnahkan isi bumi ini. Saudara, janji atau ikrar yang dalam bahasa Ibrani dituliskan adalah berit, karat berit, yakni janji yang berisi jaminan keputusan agung bahwa Tuhan tidak lagi akan menjatuhkan air bah untuk menghabisi, untuk memusnahkan seluruh isi dari alam semesta ini. Saudara, arti secara harafiah dari kata berit atau janji itu adalah janji bahwa Tuhan tidak lagi mau menarik busur panahnya untuk menghabisi, untuk memerangi, untuk memusnahkan manusia dan seisi alam semesta. Itu isi janji Allah. Itu sebabnya pada ayat 13 dituliskan, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kata busur di sini diterjemahkan dari kata Ibrani kesyet. Jadi pelangi yang sering nampak tergantung di awan, di langit itu adalah busur panah atau kesyet dari Allah sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang sudah ditarik oleh Allah sebagai tanda atau saksi pada janji Allah kepada manusia. Saudara, dalam perjanjian lama sering kita temukan bahwa Allah itu digambarkan sebagai Allah yang berperang, yang bermusuhan. Dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 23 ayat 24 misalnya, Allah itu disebutkan berperang dan mengirimkan peluru dan racun. Dalam ayat 23, Ulangan pasal 32 itu disebut, aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka, kata Allah. Ayat 24, apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun
binatang yang menjalar di dalam debu. Allah digambarkan di situ, berperang, bermusuhan. Saudara, dari nats itu kita lihat bahwa Allah digambarkan sebagai pemanah yang menembak dan memanah alam semesta dan orang-orang jahat, orang-orang berdosa, orang-orang yang mau melawan Allah dengan busur dan anak panah yang dalam pasal 8 dan pasal 9 sebelum khotbah ini lewat hujan lebat. Itulah busur panah Allah. Lewat air yang meluap atau yang lebih kita kenal dengan air bah. Jadi air bah itu Bapak Ibu adalah busur panah daripada Allah untuk memanah, menghabisi seisi dunia ini pada waktu itu. Tetapi sekarang Allah berjanji, Tuhan berjanji tidak lagi mendatangkan air bah untuk menghabisi seisi dunia ini Bapak Ibu. Allah berjanji telah menggantungkan alat panahnya, alat perangnya, busur panahnya di awan. Persis seperti seorang pemburu yang menggantungkan panahnya di dinding sesudah selesai dia berburu. Itulah janji Tuhan. Tuhan tidak akan lagi menggunakan busur panahnya untuk memusnahkan dunia ini. Itulah pelangi yang sering kita lihat. Halibutongan kita sebut dalam bahasa Batak yang sering kita saksikan muncul sesudah hujan. Makanya sering kita sebutkan habis hujan datanglah pelangi. Jadi bagi kita Bapak Ibu, pelangi itu atau halibutongan itu bukanlah semata-mata sebagai tanda-tanda alamiah yang muncul karena cahaya matahari saja, seperti pandangan banyak orang. Pelangi itu adalah busur panah Allah, alat senjata Allah, milik Allah yang sudah digantungkan, yang sudah tidak lagi digunakan Allah untuk membunuh, menghabisi, memusnahkan manusia-manusia berdosa. Tidak lagi. Dalam bahasa kita sekarang, pelangi itu adalah peluru kendali, rudal, bom atom, bom nuklir daripada Allah yang sudah tidak dipakai Tuhan lagi untuk memusnahkan lawan-lawannya, musuh-musuhnya orang-orang berdosa. Saudara, apa makna khotbah ini bagi kita di minggu Infokafit ini? Saudara, arti dari kata Infokafit itu adalah bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab berdasarkan Mazmur pasal 91 ayat 15a. Saudara, kata Infokafit itu berasal dari bahasa Latin vocatio. Dalam bahasa Inggris, vocation, yakni panggilan, jauh-jauh, seruan. Dari kata ini berkembang menjadi vocatio Dei, panggilan Allah bagi kita, bagi manusia. Dari kata vocatio Dei ini ada dua sisi yang perlu kita lihat Bapak Ibu. Yakni satu sisi dari Allah terhadap manusia. Dan satu sisi lain dari manusia, dari kita kepada Allah. Kalau kita sebut dari sisi Allah kepada manusia, apa artinya? Kalau Allah memanggil kita untuk berbuat sesuai dengan kehendak, keinginan, dan rencana Allah, inilah menjadi renungan dan pertanyaan. Apakah jawaban kita terhadap panggilan Allah itu? Maukah kita memenuhi panggilan Allah itu? Mari kita jawab masing-masing diri kita sendiri. Apa jawaban kita kepada panggilan Allah itu? Dan dari sisi yang kedua, sisi manusia dari diri kita. Kalau kita berseru-seru kepada Allah, seperti nama minggu ini, Infokafit, vocatio, kita harus yakini Bapak Ibu, yakini bahwa seruan kita itu akan didengar. Sekali lagi, didengar oleh Allah. Meskipun dalam hal ini kita perlu membuat suatu catatan khusus. Apa catatan khusus di sini? Kalau kita katakan bahwa Tuhan mendengar seruan, panggilan, dan setiap doa-doa kita, jangan diartikan itu bahwa Tuhan itu akan selalu mengabulkan, merealisasikan, memenuhi seruan, doa, dan permintaan kita itu. Ini kita ingat Bapak Ibu, jangan selalu kita artikan itu bahwa kalau Tuhan mendengar doa-doa kita, itu berarti Tuhan mengabulkan. Belum tentu hal itu terjadi.
Soal apakah Allah itu mengabulkan, merealisasikan, memenuhi seruan doa-doa dan permintaan permohonan kita itu tergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan kapan itu dikabulkannya juga tergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan sendiri. Yang pasti seperti nama minggu ini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kata Tuhan kepada kita, bila saya, bila Bapak Ibu dan saudara-saudara berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Amin Bapak Ibu. Jadi vocatio Dei itu, panggilan Allah itu terdiri dari dua arah, yakni seruan Allah kepada manusia, yaitu dari atas ke bawah, dari Allah kepada kita, dan dari bawah ke atas, dari kita, dari manusia kepada sorga, kepada Allah. Itulah vocatio Dei. Memang vocatio Dei ada dua bagian, vocatio specialis dan vocatio generalis. Kalau disebut vocatio generalis, panggilan umum, semua kita dipanggil. Dan vocatio specialis, panggilan khusus. Ada orang yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, partohonan, pemangku jabatan tertentu di tengah-tengah gereja. Tetapi yang kita maksudkan sekarang di sini, vocatio itu adalah panggilan Allah kepada kita keseluruhan. Saudara, apa seruan khotbah ini bagi kita dan seruan kita kepada Allah di saat sekarang ini, saat kita mendengar khotbah ini Bapak Ibu? Kita lihat beberapa. Pertama, khotbah ini menyerukan kepada kita, syukuri perbuatan dan campur tangan Allah di dalam hidupmu. Syukuri. Saudara, kita lihat apa yang dilakukan oleh Nuh tadi dan keluarganya di saat mengalami pemeliharaan Tuhan dari mara bahaya akibat air bah itu. Yang pertama sekali dilakukan oleh Nuh, sebaik turun dari perahunya atau kapalnya, keluarga Nuh langsung mengingat dan mensyukuri kasih Allah kepadanya. Nuh tidak terlena, tidak larut, tidak asik berpesta pora, bersukacita karena dia lepas dari mara bahaya itu. Tidak. Nuh bersyukur. Sebagai tanda daripada bersyukur, ia mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan. Saudara, bersyukur itulah penampakan hidup Nuh dikala selamat dari malapetaka. Dan seperti inilah yang paling dikehendaki oleh Tuhan dari setiap diri kita orang percaya ini Bapak Ibu. Kiranya juga kita mau mensyukuri perbuatan-perbuatan campur tangan Allah di dalam hidup kita. Ini panggilan daripada khotbah ini. Mau mensyukuri berkat-berkat pemberian dan kasih Tuhan yang mengizinkan kita banyak hal terjadi yang indah-indah dalam hidup kita. Mengizinkan kita misalnya mendapatkan berkat pekerjaan, jabatan yang baru, kenaikan pangkat, keberhasilan dalam studi, pendidikan. Kita mendapat titel yang lebih tinggi, kita diberkati di dalam keluarga pariana konon, bahkan kita dipelihara oleh Tuhan dari berbagai-bagai musibah, sakit, penyakit, dan khususnya kita selamat dari bahaya pandemi coronavirus disease 19. Ini mengajak kita harus Bapak Ibu mau berinfo COVID, kita panggil untuk menyerukan pujian keselamatan kepada Tuhan. Dan sekaligus mari kita menyerukan semoga penyakit jahat ini segera dijauhkan oleh Tuhan dari muka bumi ini, khususnya dari kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Mari, ini seruan kita kepada Tuhan. Syukuri, serukan supaya Tuhan menyelamatkan kita dari jenis penyakit yang jahat ini. Dan Tuhan sangat menghendaki ibadah syukur yang seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Nuh. Inilah salah satu seruan khotbah ini bagi kita dan seruan kita kepada Allah pada saat ini. Khotbah ini menyerukan kepada kita Bapak Ibu yang kedua,
hentikan semua permusuhan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Saudara, kalau Allah mau menggantungkan busur panahnya sebagai simbol dan lambang cinta kasihnya kepada seisi bumi ini, Dia mau berdamai dan menghentikan pembumi hangusan alam semesta dan isinya lewat janjinya kepada Nuh dengan menghentikan air bah. Maka khotbah ini juga mendorong serta menyerukan kepada kita, Bapak Ibu, agar kita mau juga menahan diri kita, menahan dendam kita, menahan agar tidak terjadi lagi tanda kutip perang, permusuhan dengan Allah. Agar kita tidak lagi melawan Roh Kudus, menantang, menolak firman Allah. Itu permusuhan dengan Allah kalau kita menolak, tidak komit mengikuti firman Allah. Agar kita mau menahan diri kita dari semua bentuk kebencian-kebencian kita, baik itu di tengah-tengah keluarga, kepada teman-teman, baik itu semarga, sejiran, setetangga. Kita menghentikan semua permusuhan-permusuhan kita, baik itu di tengah-tengah teman segereja, sesama pemangku jabatan gereja kalau kita adalah pertohonan. Mari kita menghentikan semua api dendam marah yang membara, yang merusak tali persaudaraan kita dengan sesama. Mari hentikan. Saudara, kalau Tuhan mau menggantungkan alat-alat perangnya tadi, mau mendahulukan kasihnya perdamaian dengan manusia. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita dan renungan sekaligus. Kenapa sebahagian daripada kita masih lebih menyukai untuk membidikkan alat perangnya berupa sikap kebencian, iri hati, kecemburuan, ucapan-ucapan kotor, bahkan caci maki, teror mental, spiritual, tudingan-tudingan yang nggak benar kepada orang lain. Baik itu langsung atau lewat sosial media, grup-grup WA, Facebook, dan lain-lain. Di sana terdapat kebencian-kebencian. Kenapa di tengah-tengah banyak keluarga Bapak Ibu masih berlangsung sekali lagi tanda kutip perang saat ini? Antara anak perang dengan orang tuanya, mertuanya. Antara orang tua, banyak yang juga menganggap anak-anaknya, menantunya, helanya sebagai musuh, sebagai lawan. Kenapa masih banyak mertua perempuan di tengah-tengah keluarganya menganggap parumainnya sendiri, istri dari anaknya sendiri sebagai pengganggu, marsading. Dan sebaliknya parumain juga menganggap mertua perempuannya penghalang sukacita dalam keluarganya. Kenapa di berbagai-bagai gereja sepertinya sulit menemukan damai sejahtera di kalangan ruas dengan sesama ruas nihuria, antara ruas dengan parhaladonya, atau bahkan antara parhalado dengan sesama parhaladonya, lebih gawat lagi antara parhalado dengan pemimpinnya, pendetanya. Nah, somarsia toabe, sip-sip. Kenapa ini bisa terjadi semua? Memang inilah faktanya Bapak Ibu. Fakta. Setiap orang kita sulit mengalah, sulit menahan emosionalnya. Semua mau menang. Kita merasa kalah jika kita mengalah. Merasa kalah jika kita mengalah. Padahal justru mengalah itulah senjata yang paling ampuh untuk menghentikan perang dan permusuhan itu. Saudara, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sebelum kita menyalahkan, membenci, memusuhi orang lain itu, mari kita terlebih dahulu mengoreksi, introspeksi diri kita sendiri dahulu. Dan masing-masing kita berusaha bertanya kepada diri sendiri, kapan ini saya akan akhiri? Mari Bapak Ibu, seperti Tuhan dalam khotbah ini, gantungkan busur panah kebencianmu itu. Gantungkan itu, yaitu sifat-sifat permusuhan itu. Tanamkan sekarang rasa kasih, rasa damai di dalam dirimu kepada orang lain. Amin Bapak Ibu. Memang sulit, tetapi kita harus melawan keinginan kita sendiri. Khotbah ini menyerukan kepada kita Bapak Ibu yang ketiga. Pegang teguh janjimu kepada Tuhan. Setelah Allah membuat perjanjiannya dengan Nuh,
Sebagaimana dalam khotbah ini, Allah juga membuat perjanjiannya dengan kita lewat kedatangan Tuhan Yesus sebagai tanda perdamaian antara Allah dengan kita manusia. Saudara, Yesus itulah tanda perdamaian Allah dengan kita. Orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus dan mau memandang kepada salib daripada Yesus itu, maka dia akan mendapat keselamatan dari hukuman yang kekal. Bagi kita, salib Kristus itulah yang menjadi tanda pelangi keselamatan. Tanda busur panah Allah yang sudah digantungkan. Salib itulah yang menjadi penampakan janji dan kuasa Allah yang menyelamatkan kita orang berdosa dan yang mau percaya kepadanya. Sebagaimana topik minggu ini, janji dan kuasa Allah. Saudara, epistel minggu ini juga 1 Petrus pasal 3 ayat 18-22 menegaskan, Petrus mengatakan di sana, sebab Kristus juga telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Ia yang adalah orang benar untuk orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dan dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan, ditinggikan menurut roh. Bahkan Petrus juga mengatakan sehubungan dengan khotbah ini, bahwa roh daripada Yesus itulah yang menyelamatkan juga orang-orang berdosa pada zaman Nuh itu. Mari Bapak Ibu, yakinilah janji dan kuasa Allah menyelamatkan kita yang mau mendengar seruan Allah ini. Saudara, kalau Allah sudah berjanji untuk menyelamatkan kita lewat kuasanya di dalam Yesus Kristus, maka sekarang Allah juga bertanya lewat khotbah ini kepada saya, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, kepada kita semua pendengar khotbah ini. Apa janjimu kepada Allah? Pada saat kamu mengucapkan pengakuan iman rasuli, malu siapa kakungi, apa janjimu? Kamu lakukan itu, pegang terus. Apa janjimu pada saat saudara dan Bapak Ibu menikah? Pada saat Bapak Ibu membawa anak-anak ke dalam baptisan kudus, lakukan. Pegang teguh janjimu. Kalau Tuhan mau memegang teguh janjinya kepada kita, mari kita juga memegang teguh, memelihara dan melaksanakan janji kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, pelihara dan lakukan janjimu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah minggu info Covid 21 Februari 2021 dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17 ini, agar semakin banyak orang yang mau percaya akan janji dan kuasa Allah. Badan dohot kuaso nide bata termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain Bapak Ibu, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolfa Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu baik di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah saya rekam. Berkati firman-Mu ini Tuhan untuk setiap orang pendengar khotbah ini. Semoga khotbah ini berguna untuk mereka yang mendengar khotbah ini. Berkati hamba-Mu juga untuk persiapan khotbah-khotbah berikutnya. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.